Bagian masyarakat kita biasanya di bulan Rabiul Awal ini ada peringatan Maulid Nabi. Walaupun sebagian para ulama berbeda pendapat, ini kapan sih mulainya ada peringatan Maulid Nabi itu? Bertemu di sebuah majelis, kemudian membaca Al-Barzanzi atau membaca Diba'an atau mengkaji sirah Nabi. Secara khusus memang belum ada riwayat yang menegaskan bahwa kalau setiap hari lahirnya Nabi tanggal 12 itu harus dirayakan. Bahkan kalau kita baca sejarah tentang kira-kira sahabat dan para tabi'in melakukan atau tidak, kita belum mendapatkan. Nah, kapan mulainya? Konon Bapak Ibu Rahimakumullah, banyak versi memang. Acara peringatan Maulid Nabi dengan acara yang bersifat massal gitu kan, bertemu di sebuah tempat di masjid. Salah satu versi memang, salah satu pendapat diantaranya, awal mulanya ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara massal gitu. Itu ketika pada masa pemerintahan kekhalifahan seorang pahlawan yang terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang komandan perang yang terkenal. Yang oleh orang Eropa itu sebutannya bukan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi Saladin. Nah, gimana ceritanya? Disebutkan bahwa pada masa Salahuddin Al-Ayyubi hidup, pada waktu itu memang dunia Islam sedang mengalami degradasi, Bapak. Sedang mengalami kemunduran. Dan puncak dari kemunduran itu adalah Masjid Al-Aqsa, satu dari 3 masjid yang disebutkan dalam Al-Quran, satu di antara masjid yang dulu pernah Nabi sholat di sana dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu pada waktu itu dikuasai oleh tentara perang salib. Perang salib itu terjadi kurang lebih ratusan tahun, 400 tahun terjadi peperangan Bapak Ibu dalam sejarah. Nah, Masjid Al-Aqsa itu kan simbol eksistensi umat Islam. Masjid yang selama ini pernah menjadi satu dari kiblat umat Islam itu tidak berfungsi. Karena dikuasai oleh kaum salibis. Dan umat Islam tidak berdaya, Bapak. Akhirnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi melihat kira-kira gimana caranya ya untuk merebut kembali masjid ini. Untuk dikembalikan lagi fungsinya sebagaimana masjid tempat beribadah. Akhirnya beliau melihat bahwa salah satu di antara penyebabnya karena memang pada waktu itu umat Islam sudah merasa lemah semangat. Sudah tidak mau lagi berjihad, merebut dan membela agamanya. Maka salah satu di antaranya gak ada kecuali Pak membangkitkan semangat lagi. Dan salah satu solusinya adalah apa? Mengkaji kembali nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan dan memperjuangkan Islam itu. Dan caranya tidak ada kecuali apa? Belajar lagi tentang sejarah Nabi. Imam Malik mengatakan lantas luhadhil ummah ila bima saluha awalhuha. Tidak akan beres nasib umat ini kecuali umat Islam itu harus kembali kepada sebagaimana dulu bagaimana Islam ini diperjuangkan oleh Rasulullah. Dan Rasul datang ke muka bumi ini, laqad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidaklah aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, nabi kita ke muka bumi ini kecuali sebagai teladan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kembalinya kejayaan umat Islam itu berarti kita harus kembali kepada sejarah Nabi, bagaimana dulu Nabi dan para sahabat. Akhirnya apa? Diumumkanlah oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu, siapa yang bisa menulis kembali sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai wafat dan bagaimana Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah.
hingga sampai sukses menjadi seorang nabi yang tidak hanya dicintai oleh umatnya, tapi disegani juga oleh non-muslim. Seorang filosof barat yang bernama Bernard Shaw pernah mengatakan, laukana Muhammadun ya'isu fi hadzal zaman. Seandainya nabi ini, nabi kita ini lahir kembali Bapak Ibu, kepada kita sekarang di era modern ini, di era milenial ini, lakana Muhammadun yastati'u an yuhilla kullal muskilati kalau kana bisyurbil qahwah. Jadi kalau seandainya kata ini Bernard Shaw Bapak Ibu. Jadi beliau bukan seorang muslim, non muslim, tapi begitu bangga dengan nabi kita. Seandainya Nabi Muhammad itu lahir lagi sekarang ini ke muka bumi ini, pasti beliau akan mampu menyelesaikan segala permasalahan umat ini walau sambil minum secangkir kopi saja. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi ada kata-kata walau sambil minum secangkir kopi. Jadi sebuah pengakuan kejujuran dari seorang Bernard Shaw, filosof Inggris, bukan seorang muslim, tapi dia jujur akan kemuliaan akhlak Rasulullah sambil memujinya seperti itu. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh dunia, bukan seorang muslim, 100 tokoh dunia yang berjasa memberikan sebuah kontribusi terhadap peradaban umat. Siapa yang pertama Bapak Ibu? Nabi Muhammad ditempatkan orang yang paling jasa. Goethe, seorang pujangga Jerman, sastrawan, bukan seorang muslim. Kalau dia menulis hasil karya sastra saja atau roman atau apapun itu, beliau mulainya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan seorang muslim. Kenapa? Bangga dengan Nabi kita. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, yang telah berhasil mengubah Prancis dari kegelapan. Beliau menyatakan satu di antara sekian sosok yang menginspirasi saya. Nabi Muhammad SAW. Walaupun bukan seorang muslim. Jadi kalau seandainya orang non-muslim saja bangga, kagum dengan kehebatan, kecerdasan, kejeniusan, dan budi pekerti Rasulullah yang tidak ada celah, dan membuat mereka cinta. Nah, apalagi kita sebagai umat. Makanya di masyarakat Indonesia sebagian besar memperingati Maulid Nabi. Mungkin ini sebagai bentuk cinta. Dan ternyata itu terjadi di awal pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kata beliau diumumkan, siapa yang bisa menulis kembali sejarah Nabi Muhammad sejak lahir sampai wafatnya dengan bahasa yang menggugah, yang mengharu biru, yang memberikan spirit perjuangan, pengorbanan dan kecintaan, maka dia akan diberikan diberikan hadiah. Muncullah seorang ulama sekaligus sastrawan yang bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Beliau menulis kitab yang sekarang sering disebut apa Pak? Al-Barzanji. Isinya apa? Itu isinya sejarah Nabi Muhammad lahir sampai wafatnya, tapi dengan bahasa yang menggugah, yang mengandung nilai sastra yang kalau kita baca dan pahami terjemahnya, luar biasa Bapak Ibu. Maka sejak itulah diumumkan kepada orang-orang pas mereka itu kembali ke kampung halamannya nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal saat Nabi lahir, dikumpulkan masyarakat, dibacakan Bapak Ibu itu Al-Barzanji itu. Ternyata Bapak Ibu 3 tahun itu dilakukan, Al-Aqsa itu bisa direbut kembali. Bisa direbut kembali. Kembali lagi kepada pangkuan umat Islam. Jadi kalau kita baca latar belakang atau background sejarah kenapa kemudian munculnya Maulid Nabi dengan acara yang massal itu, berarti Bapak Ibu kita bisa menangkap ternyata substansinya apa? Umat Islam supaya bangga. Cuma sayang kadang kita begitu kurang meresapi makna Al-Barzanji itu, sehingga mungkin lebih banyak
ritualnya gitu daripada substansinya. Nah, maka sungguh sepatutnya lah memang di saat bulan Rabiul Awal ini kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi beliaulah seorang yang tidak hanya dicintai oleh umatnya, tapi dikagumi juga oleh orang-orang yang bukan muslim. Walaupun tidak sedikit ada juga orang yang tidak suka dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar bagaimana ada seorang kartunis dari Denmark ya, yang membuli Nabi, menghina Nabi dengan karikaturnya. Dan kemarin saya lihat di media sosial katanya mati karena kecelakaan, gitu. Wallahu alam gitu. Jadi kalau seandainya betul ya mungkin itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu pertanyaannya kenapa kemudian bagaimana Bapak Ibu ketika kita memperingati Maulid Nabi bahwa sesungguhnya kecintaan kita kepada Nabi kita itu tidak hanya cukup dengan peringatan itu. Tapi yang lebih penting lagi apa Bapak Ibu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia akan bersamaku bertemu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat cinta kepada Nabi adalah meneladaninya. Nah, pertanyaannya bagaimana akhlak Rasulullah itu Bapak Ibu? Untuk kita bisa meneladaninya, maka seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Tahu gak akhlaknya? Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasulullah, ya sudah Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah adalah Al-Qur'an berjalan. Isi kandungan Al-Quran ada pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, karena kata Aisyah akhlak Rasulullah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim, maka pada kesempatan yang hari ini kita akan mentadaburi 2 ayat saja insya Allah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an yang membuat Bernard Shaw kagum, yang membuat Goethe begitu cinta kepada Nabi kita, yang membuat Michael Hertz menulis bahwa Nabi kita adalah satu di antara 100 tokoh dunia, dan yang membuat cinta kepada baginda Nabi. Apa? Satu, Al-Quran menggambarkan tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah ayat 128. Ini ayat yang populer, yang familiar biasanya di bulan Rabiul Awal ini selalu dibacakan dan disampaikan. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat At-Taubah ayat 128. Ini ayat sudah populer. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Nabi Muhammad, nabi kita. Min anfusikum, datang dari diri-diri kalian. Masyarakat Arab, suku Quraisy, anak cucu Bani Hashim, dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bagaimana sifatnya? Satu, azizun alaihi ma'anittum. Terjemahannya kurang lebih azizun itu merasa berat baginya, bagi Nabi, penderitaan yang dialami oleh kalian umatnya. Jadi sifat ciri utama Nabi itu adalah dia merasa berat, sedih, tiada terkira ketika menyaksikan kalau seandainya ada umatnya menderita. Ya. Ini Bapak Ibu,
yang membuat dalam sejarah Rasul, saya membaca sirah Nabi, saya belum mendapatkan bahwa Nabi itu pernah didemo oleh para sahabat, oleh rakyat. Karena beliau punya hasasiyah, sensitivitas. Tidak ingin rakyatnya menderita, Bapak. Hari azizun alaihi ma'anittum. Coba bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita lihat ada sebuah kisah yang sangat menarik. Di saat pekan-pekan terakhir Rasulullah akan meninggal dunia. Disebutkan dalam sirah Bapak Ibu, suatu ketika Nabi pernah mengumpulkan para sahabat dalam sebuah majelis. Dan Rasul pun berkata, sahabat-sahabat, aku kumpulkan hari ini. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Karena aku belum tentu besok atau lusa, tahun depan, atau kapanpun bisa berjumpa. Terus Rasulullah mengatakan begini, sahabat, seandainya ada di antara kalian selama pergaulan bersamaku ini pernah ada yang tersakiti, baik karena lisan saya, kata Rasul, ataupun karena perbuatan saya, maka silahkan hari ini angkat tangannya dan silahkan pada hari ini kalian membalas. Balas sesuai dengan yang dulu pernah kalian rasakan dan kisos lah bahasanya kita itu, dibalas. Bapak Ibu, pada waktu para sahabat menundukkan air mata. Karena ini kok Rasulullah gak biasanya. Pesannya pesan-pesan yang mengharu biru menyedihkan. Sepertinya ini perpisahan itu sebentar lagi akan segera. Ini menjelang beberapa pekan. Bapak Ibu. Rasul berkata lagi, siapa kalian yang pernah aku tersakiti, silahkan berdiri, bangun, angkat tangannya, kalian balas aku juga hari ini. Abu Bakar sudah meneteskan air matanya. Umar, Utsman, semua sahabat. Di tengah keheningan itu tiba-tiba ada seorang sahabat mengangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Saya. Para sahabat kaget itu. Orang lagi suasana sedih. Kata-katanya adalah kata-kata perpisahan, pesan-pesan terakhir. Rupanya ada orang yang mau membalas Rasulullah. Rupanya sahabat itulah yang namanya Ukasyah. Dia berdiri. Ya Rasulullah, karena engkau memberikan kesempatan kepada untuk aku membalas apa yang aku terima, maka aku berniatkan diri untuk berdiri. Aku ingin engkau melepaskan baju ya Rasul. Karena pernah dulu ketika aku akan berangkat ke medan perang, di saat aku sedang berbaris menuju medan laga, tongkatmu mengenai punggungku. Dan pada waktu itu aku tidak dalam keadaan berpakaian. Nah, aku dulu juga tidak dalam keadaan berpakaian, maka aku ingin juga engkau juga melepaskan. Aku ingin membalas seperti aku yang pernah dulu aku terima. Bapak Ibu, Umar berdiri, kata Umar, ya Ukasyah, engkau jangan coba-coba sakiti kekasihku. Seandainya engkau lakukan itu, maka aku akan penggal leher. Kata Rasul, Umar, biarkan. Karena itu memang keinginan. Abu Bakar, sahabat yang paling dekat yang selama ini selalu membersamai Nabi, gak tega Bapak Ibu. Ukasyah, seandainya memang itu yang kau inginkan, biar aku saja yang menjadi tebusannya, aku jangan sakiti kekasihku Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, biarkan. Maka mulai dari situ, Rasul menanggalkan bajunya, Ukasyah dengan cepat segera lari mendekati Nabi, menubruk Nabi dan mencium Nabi, memeluk Nabi sambil menangis, ya Rasulullah. Aku tidak mungkin aku menyakitimu ya Rasulullah. Yang aku lakukan semuanya ini sesungguhnya tidak ada melainkan karena aku ingin hari ini aku ingin bisa memeluk dan menciummu yang terakhir kalinya Rasulullah. Aku ingin aku berpelukan denganmu
Dan aku ingin pada hari ini engkau berdoa khusus untukku ya Rasulullah, agar engkau sudi kiranya mendoakan agar aku bisa berjumpa lagi. Bertemu lagi nanti di yaumal akhir untuk bertemu denganmu di surga. Bukan hanya di dunia saja. Rasul tolong doakan aku. Para sahabat tersenyum Bapak. Ini bisa-bisanya Ukasah. Rupanya dia ingin mencium Nabi, memeluk Nabi. Karena dia sadar bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya. Akhirnya Rasul pun berdoa. Dan Ukasah adalah satu di antara sekian sahabat yang dijamin dan bisa masuk surga bertemu dengan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, orang nomor satu ketika akan meninggal dunia, mengumpulkan rakyatnya, ada gak rakyatnya, ada gak masyarakatnya, ada sahabat yang pernah tersakit. Rasulullah tidak ingin di saat meninggal dunia, dia meninggalkan beban, rakyatnya menderita. Bahkan yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu rahimakumullah, di saat Rasulullah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasul itu wafatnya itu tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi kalau ada orang yang peringati Maulid Nabi hari Senin tanggal 12 itu sebenarnya dia sedang peringati bahwa itu adalah hari wafatnya Nabi. Karena wafat Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat. Kalau Nabi lahir itu masih khilafiyah. Ada yang berpendapat hari Senin, tanggal 12 ada bulan Rajab gitu. Tapi kalau wafatnya tanggal 12, betul-betul hari Senin. Itu Bapak Ibu rahimakumullah di saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, di saat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel. Nabi bertanya dulu kepada Israel, Israel, tolong mana sahabat dekatku yang selama ini menemaniku? Jibril alaihissalam. Engkau datang sekarang menjemputku. Ada satu yang ingin aku tanyakan. Tolong Jibril, datangi Allah, tanyakan dulu kepada Allah. Aku tidak ingin nanti ketika aku meninggal dunia, aku belum mendengar bagaimana nasib umatku nanti di yaumul akhir. Jibril pergi. Setelah itu dia kembali lagi dan Jibril berkata, ya kekasihku, ya Habibi, wahai Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengabarkan bahwa engkau dan umatnya, umat yang terakhir, umat akhir zaman, khusus Allah memberikan kedudukan kepadamu dan kepada umatmu dan engkau adalah yang pertama kali akan menginjakan ke dalam surga Allah sebelum umat-umat yang lain. Maka Rasul pun akhirnya merasa lega, merasa tenang. Dan pada waktu itulah Rasulullah meninggal dunia. Subuh, setelah sholat subuh berjamaah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rasulullah meninggal dunia. Bayangkan, detik terakhir akan meninggal dunia, yang dia ingat bukan anaknya, bukan istrinya Bapak Ibu. Umatnya. Bahkan nanti ketika manusia semuanya di saat umat Nabi akan masuki surga dan masuk melewati jembatan As-Sirat, pada waktu itu yang disebut oleh Nabi bukan anakku, istriku, bukan Bapak Ibu. Di saat pada waktu itu manusia mengharu biru, mencekam, tidak ada satu kalimat pun yang terucap, sepi, menakutkan, berada di atas jurang neraka jahanam, yu'radu alayya as-sirat, kata Nabi. Disodorkan kepadaku nanti adalah apa? As-sirat. Pada waktu itu tidak ada satupun yang berkata, kenapa? Mencekam, takut. Sekali salah melangkah, terpleset, neraka jahanamlah. Tapi umatnya Nabi yang pertama kali akan lewat. Tidak ada kalimat yang terucap kecuali hanya dari Nabi saja. Apa ucapannya? Salim ummati, selamatkanlah umat, selamatkan umat yang disebut. Itulah mana azizun alaihi ma'anitu, harisun alaikum bil mu'minin. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita layak? Masukkah kita ke dalam kelompok yang disebutkan oleh Nabi nanti di saat kita masuk as-sirat? Itu bagian ummati, salim ummati, selamatkanlah umatku, selamatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang membuat Bernardo, itulah yang membuat Goethe, itulah yang membuat Napoleon Bonaparte kagum. Dan apalagi kita sebagai umatnya, sungguh wajib kita mencintai Nabi, tentu bukan hanya sekedar mengatakan aku cinta kepadamu ya Rasulullah, aku ingat hari lahirmu ya Rasulullah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti jejak langkahnya,
dan kita membela dan meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kurang lebih tadabbur Al-Quran kita di surat At-Taubah ayat 128. Satu sifat, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, sangat menginginkan kalian selamat. Ketika pada waktu itu masyarakat Arab, masyarakat Mekah pada waktu itu diajak untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mereka lari. Rasul datang curhat kepada Allah, wa qala Rasul ya qaum ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura, sedih ketika menyaksikan umatnya jauh dari Al-Quran. Itulah Rasulullah SAW. Rahimun, raufun, rauf maha penyayang, rahimun maha pengasih. Bedanya Bapak Ibu, kalau rauf itu, Rasul itu maha penyayang kalau seandainya melihat para sahabat berada dalam musibah, bencana. Kalau rahim, rahim itu cinta Rasulullah kepada umatnya dan kepada umat manusia yang sampai kepada sebuah tahapan mampu memaafkan walaupun orang itu pernah menzolimi. Itu namanya rahim. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah ketika dia hijrah ke Taif. Rasulullah ketika berdakwah sebelum hijrah ke Madinah datang ke Taif. Sebuah tempat kurang lebih 1 jam, 2 jam perjalanan dari Mekah. Kalau naik bis. Ketika sudah masuk ke Taif, masyarakat Taif, itu bukan sambutan yang diterima Pak, tapi sambitan, dilempari, dibully, sampai berdarah-darah kakinya, pelipisnya, sampai kemudian Rasulullah berteduh sambil menyeka darahnya. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril berkata, wahai kekasihku, aku tahu engkau sedih, aku tahu engkau dianggap hina oleh masyarakat Taif. Nabi, di depanmu ada bukit-bukit Uhud. Seandainya engkau izinkan, engkau mau, aku akan angkat itu bukit. Aku akan lemparkan. Aku akan ratakan itu masyarakat Taif karena dia telah menyakiti. Apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Rasul? Ya Jibril, jangan kau lakukan. Biarkan. Yang mereka semua lakukan itu semata-mata karena mereka tidak memahami. Mungkin sekarang mereka tidak menerima dakwahku, tapi suatu saat insya Allah nanti anak dan cucu mereka akan dengan cepat merespon segala dakwah. Bayangkan Bapak Ibu, sudah disakiti, ditawari oleh Jibril agar mereka diratakan, Rasulullah mengatakan jangan. Itu namanya rahim. Rahim, rahim itu cinta yang sampai kepada tahapan memaafkan orang yang tak menzalimi. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah salah satu di antara 10 akhlak pribadi Rasulullah yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 120. Bagaimana akhlak-akhlak yang lainnya, bagaimana membangun keluarganya, bagaimana menata masyarakatnya, bagaimana memimpin umatnya, itu akan banyak kita dapatkan dalam ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu kita terbatas, mungkin hanya 1 ayat saja tadabbur kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berusaha dan berupaya meneladani sisi-sisi keistimewaan akhlak Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita di siang hari ini. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.